akun Algonovanya dulu di pagi hari ini. Sambil aku cek nih untuk data kehadirannya. Yuk, yuk. Pemanasan dulu di pagi hari. Seperti biasa, aku mau mengucapkan selamat pagi buat teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Terus untuk pagi hari ini kita sudah masuk nih ke lesson ketiga di mana kita bakalan mainin yang namanya perspektif dalam hal desain grafis. Oh ya, terus ada beberapa pengumuman lagi ya seperti biasa untuk di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang tugasnya masih ada kendala, apalagi yang kemarin ya, yang pas kita bikin warna pewarnaan itu, kalau misalnya cara pakai GIMP studionya masih ada yang kesulitan, atau misalnya ada sedikit kendala, itu boleh dikabarkan ke aku, nanti aku cek itu kendalanya di mana, nanti bakalan aku coba lihat PN errornya. Oke, teman-teman? Oke, aku mulai dulu. Teman-teman, aku koin. Nah, sudah aku kasih algoritma untuk teman-teman. Yuk, aku seperti biasa kita cek rutin di pagi hari. Kita cek dulu teman-teman hari ini. Seperti biasa, kita bakalan cek nih. Apakah teman-teman sudah oke? Anindita, gimana untuk akun Algonovanya masih ada kendala kah? Tes? Iya? Anindita? Suaranya nggak masuk. Gimana? Halo, Iya? Tes. Iya masuk? Gimana Anindita? Udah Oh, dibuka untuk akun Algonovanya? iya. Oh iya, ditunggu ya untuk akunnya. Terus aku mau cek nih teman-teman. Untuk Karlin. Oke. Nah, ada Karlin nggak? Halo Karlin, gimana untuk tugas yang di platform? Apakah ada kendala yang lesson satu? Oh, kurang tahu di sebentar. Iya, coba dicek dulu. Soalnya di aku ini nggak masuk untuk unggahan file desainnya nih. Untuk di lesson pertama ya. Yang nomor Yang satu ya? oh, Yang kedua. yang kedua kan kemarin kita kelas pengganti tuh di hari Jumat. Sekarang udah masuk ke lesson ketiga. Oh ya, sebelumnya Karlin waktu kemarin itu hadir atau absen ya? Enggak hadir. Gak hadir ya? Oh, Absen. oke, nggak apa-apa. Terus yang lesson satu ini kalau ada kendala boleh dikabarkan ke aku kayak misalnya Kak untuk akun Algonova aku belum kebuka gitu atau misalnya masih di lock. Contohnya kayak gini nih. Ntar ya, aku ganti share screen-nya. Akun share. Nah, ini jadi kelihatan semua. Nah, di sini yang di level satu nih teman-teman nih. Ini tugas pengantar. Cara download games, terus membuat gambarnya ada tugas apa. Nah, yang ini sama panduan. Nah, gimana? Udah menemukan nggak, Karlin? Apa? Ada nggak? Yang belum dikerjain. Bukan, yang level satu. Boleh di share screen coba akun Algonovanya? Mau aku cek? Soalnya belum Hah? sempat ngerjain. Kenapa, kenapa? Ya? Belum sempat ngerjain. Oh, belum sempat. Nggak apa-apa. Oh, iya, yang ini. Nanti di rumah aja ya nggak apa-apa. Yang penting aku udah ini nih, remind. Soalnya aku bakalan tetap ngecek nih sama nge-share ke temen nih, teman-teman kira-kira tugas yang mana nih yang masih belum. Nanti aku remind. Nah, terus nanti aku pandu kira-kira ada kendala atau tidak. Soalnya ada beberapa teman-teman ya di kelas lain juga. Ketika dia lagi buka atau pengerjaannya,
websitenya ini ada error, kayak misalnya loadingnya lama atau misalnya crash gitu, jadi kosong. Nah itu nanti bisa aku bantuin. Bener sistem ya. Oke, thank you Karlin. Aku mau cek yang lain dulu. Aku stop share screen ya. Aku mau cek punyanya sebenarnya yang ada di database aku. Kita cek punya di Andindita udah nih. Udah hampir semua nih, dikit lagi. Tinggal yang bintang. Udah oke. Oh iya. Terus Kayla Kalesti dan Mikaela. Wih, Mikaela sudah semua nih. Sampai lesson kedua juga. Keren, keren, keren. Aku tambah ke algo koin buat Mikaela. Mikaela, kita cek punyanya Kak Fatur Rahman. Tinggal dikit lagi. Tinggal yang piramida sama bermain warna untuk Fatur Rahman. Terus aku mau cek lagi ya Ataya. Kaisha Ataya. Tinggal dikit lagi juga. Kaila. Yuk, Kaila. Kaisha. Kaisha, sorry. Kaisha Ataya. Kaisha Ataya sudah tinggal yang nomor dua. Gak apa-apa. Karena kemarin banget ya untuk pertemuannya. Naviandra, Bina Ayu. Nah, untuk Nara, apakah ada kendala untuk di platformnya dan pengerjaannya yang di materi pertama, Nara? Boleh on mic nggak apa-apa. Aku mau tanya-tanya nih, kendalanya di mana ya untuk di tugas pertama itu? Belum tahu. Belum tahu. Tapi untuk suka akun Algonovanya sudah tahu. Ya, Nara, Ya. login Algonova nih. Aku, eh nah boleh di share screen, Nara. Nah, yang nomor satu tuh, yang pengantar desain, yang di atas. Iya, yang itu. Yang ini, apakah ada kendala? Misalkan, Kak, aku lupa gitu, atau misalkan, Kak, untuk cara pakai gamesnya aku belum paham nih cara-caranya. Nah, Itu gimana, Nara? Kira-kira? belum paham. Apa? Belum paham. Belum belum paham. Tapi untuk aplikasi gamenya udah di-download kan, Nara? Sudah. 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 Oke. Berarti untuk Nara, nanti aku bakal ajarin lagi ya untuk cara pakai Games, terus cara tools warnanya, terus bagaimana sih cara pakai tool-tool dasarnya yang di dalam si Game Studionya. Nah, nanti kalau misalnya eh, praktekku kecepatan atau misalnya terlalu hype dan juga terlalu fast gitu, Nara boleh mention aku aja. Misalkan Kak, aku ketinggalan di desain dan pakai si tool brushnya atau misalnya cara save and load-nya. Gitu ya, Nara? Oke? Nanti Nara bisa nih ngerjain yang soal-soal yang ada di sini. Dan di situ juga ada soal pilihan ganda. Coba dibuka yang bintang itu. Nah, langsung aja di next. Bisa itu. Yang ada tanda panah di kanan. Kuning yang kuning. Tanda panah kuning di kanan tuh. Aku tandai ya. Nih, yang ini. Ada nggak cara-cara itu di bawah? Apakah ada? Nah, iya. Diklik. Nah, itu udah kebuka tuh. Yang gambar keduanya, diklik yang di atas tuh. Di atas kiri. Lagi, dikit lagi. Yang I.
Ikon gambar. Nah, diklik. Yang tadi. Yang ini. Coba diklik. Set. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang nanti. Coba klik yang satu sekarang. Ini instruksinya. Nah, kalau ini pilihannya bisa banyak. Bisa tiga, bisa empat. Nah, ini itu pelajaran dasar yang kemarin tuh. Kayak eh, desain grafis itu dipakainya di mana aja gitu. Nah, itu nanti sesuai Nara kira-kira yang mana nih yang paling sering. Nanti boleh dicentang-centang yang mana aja nih yang benar jawabannya. Oke, kalau gitu thank you ya Nara. Nanti kalau misalnya Nara pas kita praktik games lagi masih agak bingung, boleh ditanya ya. Oke? Oke. Oke. Aku stop share screen-nya Nara dulu. Oke, kita lanjut buat cek lagi setelah Nara. Oh, sudah. Saya Giselle. Giselle. Oh, Giselle udah ada. Kita cek untuk Giselle. Giselle, aku mau nanya nih. Loh, kok ada ini ya? Sebentar. Aku refresh dulu. Kita ceknya ke Giselle. Hmm. Nah, Giselle itu tinggal yang tugas bintang sama yang panduan. Buku panduannya, pedomannya dibuka. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tugasnya. Oke, sip. Pagi ini kita bakalan mulai kelas baru dengan materi yang baru ya teman-teman. Materi hari ini aku bakalan kenalin ke teman-teman cara pakai perspektif itu, pemandangan seperti apa, dan bagaimana kita cara untuk bisa tahu nih perspektif itu Coba. melihatnya lewat mana. Kita bakalan belajar teorinya dulu sebelum kita ke kelas praktiknya. Oke guys, pertama. Sebelum kita mulai, seperti biasa aku bakalan mengulas materi yang lalu, di mana kita udah bermain dengan yang namanya komposisi warna ya. Nah, komposisi warna itu ada apa aja? Kemarin aku sempat nge-share ya untuk si Canva Color Gear atau Color Wheel. Nah, di situ tuh kita bisa tahu nih warna apa aja yang cakep atau misalnya warna apa aja nih yang matching dengan desain yang lagi kita desain, ya kan? Nah, warna itu bakalan berpengaruh ke eh, Hijau. kepada si tampilan dan juga keestetikan desain yang kita buat. Contoh aja, kita kalau misalnya mau buat sebuah poster, mau buat sebuah bangunan rumah, atau misalnya baju di kehidupan sehari-hari, itu pun harus kita matching kan untuk stylishnya. Kalau misalnya kita nggak cocok, misal warnanya asal gitu ya, itu jadi kurang apa ya? Kurang Bagus ya. bagus. Nah, nanti ketika pewarnaan kita udah matching dan kita udah paham nih untuk dasar teori warna, kita bakalan tahu nih desain kita ini bagus banget nggak sih untuk dipandang oleh orang lain gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman bingung nih, kira-kira kalau misalnya aku bajunya warna biru, terus temennya warna biru ini apa aja gitu. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya color wheel ini untuk membantu proses pewarnaan teman-teman. Misal teman-teman pengen bikin desain baju atau misalnya desain poster dengan temanya warna biru. Nah, warna biru itu matching dengan warna apa? Tinggal teman-teman cari ingin pakai warna complementary, monokromatik. Kalau monokromatik itu ya satu warna yang dari gelap ke terang. Terus ada yang nama analogius, kan? Tiga warnanya kayak gini. Nah, jika perandaiannya itu tiga warna yang disatukan. Oh, nah, ini analogius. Kita cek.
Misalnya religius ada apa aja? Nah, ini dia warna hijau dengan ke kuning. Terus ada juga yang namanya triadik, tiga warna berbeda. The triangle ya, kalau misalnya kita lihat. Coba-coba nih ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang istilah UI atau UX di sebuah website, kayak contohnya akun platform Algonova aja. Nah, dia menggunakan beberapa skema warna biar itu nggak sakit dipandang oleh mata. Misalkan warnanya itu lebih soft, ada juga warna yang lebih hard, ya kan? Kalau misalnya kita lihat di sini, warna di sini itu lebih ke soft. Jadi ketika kita memandang websitenya nih, kayak lebih nyaman di mata karena tidak terlalu ngejreng warnanya. Kalau misalnya warnanya ngejreng kayak misalnya merah banget, biru banget gitu. Wah, itu bakalan bikin cepet pusing kata teman-teman. Makanya untuk membuat sebuah warna, teman-teman bisa pakai yang namanya color wheel buat melihat nih kira-kira untuk warna seperti ini udah enak belum dipandang. Nah, ini ada ininya nih, apa namanya? Preview atau contoh langsung dari sebuah warna itu sendiri. Ketika kita geser-geser nih. Nah, adik. Terus habis itu dia bisa kita screenshot nih pastel warnanya. Nah, di pastel warnanya bisa di copy paste ke dalam game. Oke, itu yang materi teori warna kita di minggu di hari Jumat kemarin, di Jumat kemarin. Sebelum itu, ketika berbicara tentang warna, ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Sebelumnya? Ya kemarin mungkin ada yang kebingungan nih cara pakai apa namanya cara warna atau misalnya gradasi dan gelap terang. Belum ada ya? Oke, berarti aku anggap teman-teman udah paham semua. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kebingungan atau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ditanyakan supaya apa ya? Supaya teman-teman jangan ragu atau jangan malu. Itu bakalan jadi nilai positif buat teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman berani buat langsung bertanya di materi ini. Oke. Aku lanjut ke bagian perspektif. Nah, terus, oh ya, aku juga punya ini ya kemarin itu. Ketika kita mau upload di Hall of Fame atau misalnya apa ya istilahnya itu Hall of Fame itu kayak galeri hasil kerja siswa Sri Algonova, termasuk kalian ya. Kalau misalnya ingin showcase nih untuk gambar-gambarnya, nah bisa dilihat nih di Hall of Fame itu ada apa aja. Hall of Fame itu isinya karya-karya tuh. Kayak misalnya aku cek ke desain grafis deh, yang bagian desain. Nah di desain tuh, wah udah ada yang bikin ini nih bahasanya kolase. Nanti kita bakal belajar kolase juga di minggu depan. Nah, terus ada juga yang bikin poster dan ada yang bikin karakter nih. Ada yang karakter Roblox, ada yang karakter anime ya. Dan juga beberapa ada yang pernah bikin K-pop kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman ketika misalnya sudah selesai membuat desainnya ya dan merasa wah desain aku keren nih, aku pengen showcase ke platform. Nah, itu bisa caranya itu teman-teman masuk ke ini, akun teman-teman, terus ke profile, terus tunggu aja di loading. Nanti ada yang bagian project. Nah, nanti teman-teman tinggal upload di bagian ini. Nah, tuh banyak dari loginnya. Oke, oke, karena sudah masuk ke pertemuan tiga dasar-dasar komposisi dan perspektif kita belajarnya. Di pertemuan tiga ini kita bakal yang namanya itu belajar tentang sudut pandang. Oke? Nah, sebelum itu yang mana ya kemarin itu? Aku lupa sebentar ya. Perspektif. Oh ya ini. Hmm, nih. Jadi di sini kita bakalan mempelajari tentang yang namanya dasar-dasar komposisi.
dan apa itu perspektif. Oke, kita next. Nah, terkadang ya teman-teman, benar nih kata eh, tim bahwa ketika kita memilih warna yang bagus pun yang hampir detail, rapi, hasilnya tetap tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, terus kita harus melihat ulasan-ulasannya. Nah, ulasannya kenapa nih? Rasanya ada beberapa bagian yang tidak perlu, juga ada yang kacau balau benda-bendanya seolah itu gak beraturan. Nah, terus ada juga orang yang ketika dia bikin sebuah desain kayak, kayaknya eh, desain layout aku ini agak kurang hidup deh karena terlalu lurus perspektifnya atau terlalu tegak. Aku butuh yang namanya sudut pandang. Nah, ada juga yang kayak gitu, namanya perfeksionis. Nah, contohnya itu kayak menara ini nih. Kalau kita lihat, ini patung Liberty kalau misalnya teman-teman tahu. Patung Liberty itu, kalau misalnya kita buat secara sudut pandang lurus aja, itu kelihatannya agak kurang realistis. Tapi kalau misalnya kita melihat desainnya itu dari samping, nah, itu namanya sudut pandang samping, itu disebutnya perspektif. Nah, itu bakalan ngebuat si gambar kita itu secara halus itu hidup atau terlihat ada komposisi 3D-nya. Oke, aku jelasin ulang mungkin ya teman-teman. Ketika kita, oh, sebentar, nggak bisa diklik sama aku. Nah, di dunia desain grafis kan, atau misalnya dunia desain, ada yang namanya istilah dua dimensi, ya kan? Ada yang istilahnya tiga dimensi. Nah, kalau dua dimensi itu mungkin kita bicaranya itu hanya lukisan kan, lukisan dan gambar, dan juga poster itu kan dua dimensi. Tapi kalau misalnya kita membuat objek realistis atau objek 3D dalam berupa gambar digital, itu bisa disebutnya ada perspektif. Nah, oke teman-teman, bisa dipahami. Kalau misalnya agak kurang atau misalnya ada yang mau nambahin, boleh kok. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ditanya, Kak, atau misalnya ditanya nih sama orang awam atau misalnya adanya Kak, aku mau nanya perspektif itu apa ya? Nah, teman-teman udah bisa jelas perspektif itu adalah sudut pandang atau cara kita memandang sebuah objek dari beberapa sisi. Supaya kenapa? Supaya gambar kita lebih realistis atau lebih hidup. Nah, oke. Kita bakalan bicara tentang komposisi. Dulu, bukan dulu. Waktu itu aku pernah ngajarin. Ada yang bedanya tentang komposisi. Komposisi itu adalah gabungan antara sebuah objek atau misalnya desain yang tidak merusak, ya kan? Nah, ini ada aturannya ya komposisi yang baik. Tidak ada satupun bagian yang diambil atau diganti tanpa merusak keseluruhannya. Dan juga tidak ada satu elemen baru pun yang bisa ditambahkan tanpa merusak keseluruhan. Contohnya, nih, ketika kita bicara nih ya, Lucano Ventrone, lukisan benda mati dengan gaya yang sangat realistis ini. Nah, dia membuat komposisi semangka di mana ketika bagiannya dipotong dan itu tidak merusak si sisi-sisi yang lainnya karena ini masih satu tema, dia ingin buat semangka. Terus Van Gogh juga membuat sebuah pemandangan gunung. Nah, dia membuat komposisinya itu berupa hiasan kecil, contohnya kayak rumah, terus ada apa ini namanya, hutan sama pegunungan. Nah, itu disebutnya komposisi yang ada di dalam sebuah lukisannya, gitu. Nah, terus untuk melihat perspektifnya, itu dia nggak langsung rumahnya menghadap ke kita atau menghadap lurus ke kita, tapi dia agak miring ke serong kanan kalau aku lihat. Agak miring ke serong kanan supaya dia kelihatan bagian depan dan bagian samping si rumah itu sendiri dan juga atapnya. Kalau misalnya lurus aja ke depan, dia nggak bakalan kelihatan nih atap dan juga samping rumahnya gitu. Termasuk juga gunung, dia mendapatkan beberapa eh, lapisan, lapisan depan dan lapisan belakang. Jadi kayak kelihatannya lebih hidup gitu. Nah, ini yang tadi aku jelasin bahwa si semangka ini ketika dipotong tidak merusak atau sangatlah kuat untuk kesannya dengan menggunakan teknik kontras. Sangatlah kontras ini teman-teman untuk si semangkanya.
Terus juga kita bisa lihat di sini. Gambar itu jangan dibuat terlalu penuh antara bagian besar dan bagian kecilnya. Supaya apa? Supaya balance unsur-unsurnya. Contohnya kayak misalnya kita pengen bikin sebuah pemandangan dari balik balkon rumah dan juga pemandangan yang dimana dilihat oleh para nelayan ketika terjadi ombak. Nah, terus teman-teman bisa dilihat si rumah atau si balkon ini dari besar ke depan itu pasti makin mengecil karena dia pakai perspektif, teman-teman. Terus sama halnya dengan si ombak ini. Dilihat dari jauh itu udah terasa besar nih karena perspektifnya memang kalau dari mata memandang, ketika kita melihat ombak, ombak yang ada di sini, ya, itu terlihatnya kecil. Tapi kalau misalnya didekatkan jadi besar. Kalau di dunia realistisnya. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang perspektif dan juga komposisi, itu melahirkan beberapa hal-hal penting. Di antaranya itu kesan kita terhadap dunia realistis dengan kesan kita terhadap dunia desain itu bakalan bersatu padu dengan perasaan kita tuh. Nah, itulah yang disebut dengan perspektif. Coba kalau misalnya aku kasih contoh ketika teman-teman lagi sekolah atau di jalan, kan kalau misalnya melihat jalan itu nggak selalu lurus ya kurvanya. Kurva itu kayak gini loh. Nah, kalau misalnya jalan kan kalau diibaratkan, sebentar, aku hapus dulu, cari papan kosong dulu. Nah, ini dia. Kalau misalnya teman-teman jalan ya di sebuah jalanan, pasti kalau mata memandang itu melihatnya jalurnya itu seperti ini. Nah, condong ke dalam. Tapi kalau makin didekatin, dia makin membesar kan teman-teman kalau misalnya di jalan gitu. Nah, itu sama halnya. Itu udah contoh perspektif yang kita lihat di sebuah kehidupan nyata. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman menemukan soal atau misalnya teman-teman ditanya apa itu perspektif, udah paham nih tentang sudut pandang kita melihat sebuah objek. Oke, itu untuk materi perspektif dasarnya dulu. Dari perspektif dasar ini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Jangan khawatir. Kalau mau bertanya, boleh raise hand atau on mic. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, aku lanjut ya. Ada? Tidak ada. Oke, aku mulai lagi, teman-teman. Sebentar, 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 teman-teman. Apakah ada yang izin? Jika bisa Android lagi. Tapi balkonnya, nah ini dia yang tadi kita bicarakan. Terus kita lanjut. Nah, perspektif juga sebenarnya kalau misalnya lihat di perspektif seperti ini agak sulit ya. Coba kita cek di Pinterest deh. Kita cek di Pinterest. Aku pernah nemu sudut pandang atau perspektif. Perspektif. Nah, perspektif itu ada satu titik hilang, dua titik hilang, dan ruangan. Nah, ini dia. Ini udah terlalu Advance, tapi memang kita di kelas DGS atau desain grafis senior, kita udah belajar nih yang namanya ini. Nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman grow up terus ya hingga ke jenjang kuliah dan juga dunia profesional, itu bakalan selalu nemu tuh yang namanya perspektif, istilah-istilah perspektif di dunia sehari-hari. Nanti bakalan ada materi yang namanya nirmana. Nah, materi nirmana atau gambar bentuk itu bakalan ngekhususin kita nih untuk melihat sebuah sudut pandang. Nah, contohnya kayak gini nih. Perspektif itu cara sudut pandang kita melihat sebuah objek. Ada yang lurus ke sana, satu titik. Nih, satu titik hilang. Ini dua titik. Dua titik tuh kayak gini. Sebentar. Itu bisa diklik ya. Nah, tuh dari dasar bangunan rumah, ada yang kiri, ada sudut. Terus ada juga yang bagian melihatnya seperti ini. Nah, nanti
bakalan ada yang namanya desain kita pakai vector art ya. Vector art nanti kita bakalan belajar tentang yang namanya isometrik. Nah, nanti si sudut pandang ini kepake nih dasar yang di materi ketiga ini ke depannya. Nah, ini perspektif nih, teman-teman. Oke. Nah, ini ada yang dari atas nih sudut pandangnya. Dia melihat si Narajam dari pandangan atas, dia buat dulu, terus dia bilang titiknya di bawah. Nah, cara gampangnya kalau misalnya kita nyari titik sudut pandang itu adalah caranya dengan fokus mata kita. Kayak misalnya, kita kalau misalnya ngelihat sebuah gedung, fokus mata kita kan hanya ke sebuah gedung kalau dari samping. Nah, itu titik buta kita bakalan redup itu adalah sebelah sini. Nah, nanti teman-teman bakalan terasa sendiri di dunia sehari-hari. Mungkin bahasanya itu untuk sekarang terlalu apa ya? Terlalu rumit kalau untuk perspektif itu. Tapi kalau misalnya diimplementasi sehari-hari, kalau misalnya sudah terbiasa, nanti teman-teman langsung terbesit di benak perspektif itu kayak gimana. Oke, nah ini juga hilang yang domba. Nah, oke. Terus eh, kita bakalan nyoba nih, nyoba desain atau pakai Game Studio. Ayo, teman-teman, kita coba pakai Game Studio untuk membuat sebuah perspektif. Buka dulu Gamesnya. Oke, loading. Loading dulu Gamesnya. Aku bakalan ajarkan lagi untuk cara pakai Game Studio-nya. Kalau misalnya teman-teman ada yang gamenya error, atau misalnya Game Studio-nya ada kendala, itu boleh disampaikan aja ke aku. Bantu. Oke, ini aku udah buka. Aku coba share screen. Share biasa. Nah, kita bekerja di platform. Kita buka materi kursus yang ada di sini. Dan kita ambil yang ini, dasar-dasar komposisi. Kita lihat panduannya. Kita baca dulu panduannya, teman-teman. Ini kita praktik. Oh, ini materi kita tadi. Ini dia. Loading. Nah, ini dia. Ada dua gambar. Ada yang beginner, ada yang profesional. Teman-teman boleh pilih salah satu. Misal aku ambil yang domba. Untuk coba. Terus aku unduh gambarnya. Set, diunduh. Dia bakalan landscape shape. Dia sudah ada. Nah, ini dia. Terus, teman-teman, jangan lupa di Game Studio-nya ini, teman-teman pakai namanya file di atas, terus new seperti biasa ya, teman-teman. Kalau misalnya cara aku kecepatan, teman-teman boleh langsung on mic dan raise hand. Jangan takut, jangan malu, langsung saja ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan Mas, nih. Iya, gimana? ini kan Nara tidak mengikuti materi kedua Hmm, karena kan di hari Jumat kelas nggak apa-apa. penggantinya. Hmm, Kelas penggantinya kan di hari Jumat itu laptop di bawah nggak ya. tersedia karena Heeh. iya. Sementara ini kan langsung bahas materi ketiga ya. Mm-mm. Hah? Iya, Ibu, Ah, boleh ah. disampaikan lagi? Jadi Mm-mm. mungkin kami ada kelewat materi kedua Oh, materi kedua tentang warna ya, tapi materi pertama hadir. 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 Nah, untuk materi pertama kan Kan tentang materi ah,
Kan Mm, materi kedua karena laptop tutornya rusak ya. Jadi mm, kendalanya bukan dari kami. mm, mm. Iya. Jadi Ah. kalau bisa ada kelas penggantinya hari Oh, Minggu, jadi materi keduanya nggak ketinggalan. ada. Aku, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Nanti aku mau nyampaikan sesuatu. Iya, ini soalnya kalau langsung materi Ah. ketiga kayak loncat gitu, kami ini belum ngerti gitu. Oh, oke, oke. Oke, aku mau info juga nih buat Ibu ya sama Nara. Nanti ada kelas pengganti yang kemarin aku udah sempat ngasih nomor CS belum ya? Waktu izin. Udah, tapi belum Udah. dikasih jadwalnya. Dari CS ada balasan nggak? Balasannya seperti apa? Akan dicarikan jadwalnya gitu. Oh, oke. Itu ditunggu aja. Paling lama itu hari Minggu terakhir itu bakalan ada tracking jadwal pengganti untuk semua ini ya, untuk semua siswa yang izin pada 1 minggu. Biasanya itu misal dari Senin sampai Minggu banyak yang dikumpulin dulu data-datanya, siapa aja yang tidak hadir. Nanti di hari Minggu CS bakalan mengumumkan para teman-teman nih yang gak hadir paling lama itu hari Minggu yang tidak hadir bakalan dikasih kelas pengganti di lesson kedua. Nah, kebetulan lesson 2 dan juga lesson 3 bahkan di lesson pertama pun semuanya saling berkaitan. Jadi aku bakal ngajarin dasar lagi Ibu gitu. Jadi Nara tidak perlu khawatir. Ini aku ngulas materinya benar-benar dari awal tapi dengan praktik materi yang baru. Nah, kemarin kan tentang warna. Nah, ini masih pakai warna juga. Gimana? Jadi bisa tuh dapat kelas pengganti plus materi dari aku yang baru ini. Ya, oke, dicoba lagi, diikutin. Oke. Nara sama teman-teman yang lain boleh yuk dibuka gamenya. Dibuka yuk. Nanti kalau misalnya ada kendala lain, boleh nih ditanyakan. Oke. Oke, aku ulangin ya dari awal. Pertama, teman-teman, kita bekerja pada platform yang pernah aku ajarin waktu di materi pertama, cara untuk unduh ya. Pertama buka dulu platformnya, sekarang kan materi ketiga. Jadi untuk latihannya di materi ketiga. Materi kedua kan yang kemarin. Tapi ini masih sama sama caranya. Caranya sama, cuman materinya beda. Oke, di materi ketiga ini pertama itu kalian unduh dulu gambar yang ada di platform. Nah, platformnya itu yang mana? Yang lesson 3 atau level 3. Di level 3 diklik yang nomor satu, terus pergi ke yang bagian ini, dokumen. Unduh salah satu foto. Bebas, mau yang atas atau yang bawah, itu aku bebaskan. Teman-teman suka yang mana nih? Mau yang laut dan burung camar atau gunung dan domba? Terus mau lihat previewnya di mana, Kak? Previewnya ini. Sebentar ya. Aku ada previewnya di sini. Nah, ini dia. Oke, loading, loading. Nah, kalau yang domba dan pegunungan, gambarnya seperti ini. Kalau yang burung camar, itu bentuknya seperti ini. Jadi dia bakalan menyamping tuh. Nah, teman-teman bisa pilih mau yang kiri atau yang kanan. Kalau di unduhan, adanya seperti ini. Tuh. Kalau diklik pun ada nanti preview. Tuh, ada previewnya. Ada previewnya. Nah, terus teman-teman langsung unduh saja yang mana nih yang kira-kira teman-teman mau buat iklan praktik ini. Kita praktik memakai Gipsnya. Oke, di-download dulu. Aku kasih waktu 2 menit untuk unduh salah satu. Habis itu nanti kita ke step berikutnya. Step berikutnya itu memindahkan file ke Gimnya. Oke, sudah diunduh teman-teman? Sudah? Oke, sudah ya. Aku lanjut. Kita lanjut. Setelah kita mengunduh gambar yang ada di sini, kita pergi ke Gimnya dulu. Unduhnya di mana, Mas? Di Unduhnya di mana? akun Algonova, Ibu. Di akun Algonova, LMS atau misalnya akun siswa. Akun siswa yang login di platform Algonovanya di bagian kursus.
Nah, itu aku share link ininya di WhatsApp group. Setiap mau mulai Zoom. Ada untuk link akunnya. Nah, ada Ibu? Oke, Ini ya, Mas. sebentar. Aku cek ya share screen. Iya, betul. Yang tiga itu. Diklik. Heeh. Nah, terus yang satu, yang pemandangan. Nah, diklik. Terus di next, seperti tadi, yang bagian atas itu. Di atas. Nah, terus dipilih salah satu, gunung dan domba atau laut dan burung camar. Nanti diunduh. Iya, betul. Terus unduh. Unduhnya yang di kiri, kiri, kiri. Ada tanda panah ke bawah di kiri. Iya. Nah, tinggal ditunggu. Nah, sudah ke download. Oke, next stepnya aku share nih di share screen. Next stepnya ini. Nah, ini next stepnya setelah kalian mengunduh ya gambarnya, kalian pergi dulu ke game ya. Pergi ke gamenya, teman-teman. Nah, yang diunduh tadi biarkan aja dulu. Pertama, teman-teman pergi ke gamenya dulu nih. Kita siapkan kanvasnya untuk pertama kali. Oke? Step-stepnya aku pelan-pelan nih, teman-teman. Nggak apa-apa, kita belajar lagi dari awal. Yang penting itu materi dasarnya itu perspektif, tapi kita bakalan kompleks terus nih di teori atau cara praktik penggunaan software atau aplikasi gamenya ini. Oke, aku lanjut ya. Setelah kita buka gamenya, seperti ini ya. Gamesnya sudah dibuka ya teman-teman. Kalau ada yang nge-lag atau lagi loading gamenya, boleh resen atau misalnya open mic nggak apa-apa. Biar aku notice dan aku tungguin. Oke, sudah semua ya teman-teman? Oke, eh, tidak masalah ya. Oke, setelah kita masuk ke dalam game, jangan lupa kita tambahkan kanvas baru atau si kertas putih di tengah sini. Caranya kita pergi ke bagian file di pojok kiri atas, set, new, terus kita cari template-nya. Nah, nanti muncul kayak gini kan. Terus teman-teman, mungkin ada yang masih awam, beberapa teman-teman ada yang awam. Aku mau jelasin tentang ini. Ketika teman-teman melihat layar seperti ini yang tengah, terus ada di pojok kiri misal menutupi layar semuanya, itu teman-teman tinggal pergi ke bagian pojok atasnya si bacaan ini. Nah, terus klik kiri tahan, tarik ke bawah. Ini untuk memindahkan si sidebar-nya. Nah, ini adalah poin penting. Kadang ya teman-teman, aku waktu pertama kali pakai games memang benar-benar awam. Nah, ini tips dari aku nih. Tips dari aku, ketika teman-teman pengen mindahin si layout ini nih, ya, yang tool-tool besar seperti ini bakalan ada juga di save and load nantinya. Di ekspor pun ada sidebar seperti ini. Nah, sidebar ini bisa kita luaskan dan bisa kita kecilkan. Contohnya sebentar. Contohnya nanti setelah aku udah buat sebuah kanvas. Nah, ini untuk dasar penggunaan aplikasi digital atau memindahkan sebuah sidebar dari si eh, bar utama yang ketutupan oleh dia. Oke? Bisa dipahami ya, teman-teman? Caranya itu gampang. Tinggal cari nih bagian atas ini nih, UI atas. Terus diklik kiri tahan, tapi ditahan nih, jangan diklik sekali, klik kiri tahan, terus tarik. Nah, ini untuk memindahkan sidebar-nya. Terus, kalau misalnya sudah, teman-teman di sini pilih template-nya. Nah, template-nya kan banyak tuh. Kalau sekarang ada web, ada display, ada untuk HP, ukuran layar ya. Terus ada kertas toilet juga nih, paper US atau PPI-nya. Nah, terus kita pilih yang A4, yang ringan aja. Nah, terus teman-teman, kita mengulas pelajaran dasar juga nih di lesson pertama. Lesson pertama itu kita belajar tentang yang namanya kertasnya itu miring atau tegak lurus, portrait atau landscape. Nah, itu bisa dipilih di bawahnya. Kita bisa mengatur tuh teman-teman.
Ini untuk yang kertas tegak lurus, ini untuk kertasnya yang miring. Aku sarankan pakai yang kertas miring ini. Jadi dipilih nih yang bagian ini. Terus habis itu oke deh. Set, muncul dia. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kejadian ini kertasnya ini warnanya hitam dan tidak warna putih, itu teman-teman tinggal di swipe yang bagian ini, kayak gini. Habis itu teman-teman pakai pen bucket dan pilih yang namanya background color. Terus siram. Nah, kertasnya bakal jadi putih. Atau teman-teman pengen yang lebih ekstrim lagi, kertas belakangnya ini pengen warnanya bukan putih. Bisa. Nah, ini yang teori warna yang lesson kedua. Aku remind lagi. Untuk lesson 2 itu kita belajar tentang warna atau pemilihan warna. Cara ganti-gantinya di mana, Kak? Cara ganti-gantinya itu yang bagian ini. Nah, itu tinggal pilih. Kalau Ya, ya itu ya, soalnya hah? juga tinggal bisa dipilih-pilih tuh kayak mau kalau mau cara yang susah itu pakai pen, kalau mau cara yang gampang pakai bucket, kalau mau menuhin layar itu mah Betul, ya kan betul, Raffiandra. itu Nah, cara itu. yang gampang kalau Mm-mm. pakai bucket. Tapi kalau mau yang cara yang susah pakai pen. Kalau cara yang Heeh. mudah pakai bucket. Betul. Wah, 100 tuh Raffiandra. Keren, keren, keren. Betul. Jadi, BTW, ketika kita pakai desain atau kita lagi ngedesain, itu ada dua cara. Nah, ini aku pakai cara yang cepat untuk merubah warna kanvas. Caranya itu pakai pen bucket. Toolsnya itu yang warna ini nih, kayak ember cat. Kalau misalnya ember catnya teman-teman ini ketutupan, ya, misal ini berubah jadi gradient gitu. Nah, tombolnya kayak gini. Teman-teman mudah aja. Caranya itu teman-teman disusurin satu-satu. Misal kayak gini. Nah, tanpa diklik. Hanya digeser-geser aja mouse-nya. Nanti dia bakalan berubah. Oh, nanti ada pilihan banyak tuh di bawahnya. Ada yang pakai unit transform, ada yang rotate, ada scale. Caranya mudah. Satu-satu teman-teman tinggal klik kanan, nanti ada tuh, ada gradient, ada print bucket. Nah, ini pun berlaku buat yang lain. Tuh, ada yang pensil, airbrush, dan ink. Jadi caranya itu coba dijajah satu-satu untuk toolsnya. Kita belajar terbiasa dulu, karena kalau udah terbiasa nanti mudah ke depannya. Untuk awal-awal emang susah untuk pemakaian software digital, tapi nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja belajarnya. Terus eh, metode-metode atau misalnya cara-cara pakai si ininya itu cukup mudah juga kalau di sini. Cuman lebih manual. Lebih manualnya itu apa tuh? Lebih manualnya itu kayak misalnya kita mau mewarnai background itu harus ganti dulu ke background color. Kalau mau FG color itu harus diganti dulu supaya dia bakalan yang ini yang depan. Oh, ya kalau nah, ya segitu biasanya sih aku pakai bucket. Ya BTW, betul. ya Hah? BTW, maaf saya tadi telat. Maaf ya. Iya, iya nggak apa-apa. Pelajaran juga kita baru baru mulai masuk materi yang baru. Kalau yang sebelumnya itu kita bahas tentang materi yang warna, pengulangan. Hmm. Jadi memang setiap di pertemuan nanti aku tetap remind materi sebelumnya yang udah kita pernah pelajarin. Nanti bakalan kita aplikasiin materi baru dengan materi yang lama. Caranya gitu. Nah, Ya. itu untuk mengingatkan teman-teman gimana caranya jadi desainer yang lebih profesional. Harus fresh juga nih, banyak latihan, terus banyak mencoba ya di rumah. Atau misalnya teman-teman meluangkan waktu sehari 5 menit untuk coba-coba tools yang ada di sini. Nah, aku juga kemarin waktu pertama kali dulu ya, waktu pertama kali megang game ini aku bener-bener coba-coba nih kayak misalnya pakai edit, pakai toolbar yang utamanya dulu ya. Terus colornya seperti apa, layernya kayak gimana, itu aku ulas-ulas dulu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah terbiasa nih sama yang namanya tools-toolsnya, toolbarnya, tekniknya, itu nanti lebih mudah. Oke, aku lanjut ya. Kalau misalnya teman-teman udah punya ini, jangan lupa diganti ke bagian ini, move tool. Oke. Kenapa Kak dipindahin jadi move tool? Kalau misalnya teman-teman udah punya move tool, teman-teman bisa kayak gini. Klik tahan CTRL, nah dia berubah tuh.
Dia berubah kursornya. Lihat-lihat. Kursornya berubah tuh. Nah, kalau pencet CTRL yang ada di keyboard atau tombol kontrol, itu tinggal diklik terus zoom out. Nah, tinggal scroll pakai mouse ini zoom in. Zoom out, zoom in. Nah, tombol CTRL-nya di klik kiri tahan sampai berubah tuh. Tuh. Ini untuk cara zoom in, zoom out. Ini dasar. Terus Cet- untuk geser kiri kanan Tunggu gimana, Kak, Kak? Kak, Apa? tadi Ya, CTRL apa tadi Kak? scroll mouse. Oh, scroll mouse, oke. Zoom out, zoom in. Tuh, di scroll. Jadi tombol CTRL-nya dikliknya ditahan, jangan sekali. Kalau sekali, Oh, nggak ya, ya, kedetekan ya, apa. oke. Nah, terus bisa juga teman-teman klik spasinya ditahan. Ini untuk memindahkan si ininya, layoutnya tuh. Nah, terus cara gerakinnya apa? Tinggal geser-geser aja mouse teman-teman. Kalau udah spasinya ditahan, ini untuk menggerakkan si kertasnya. Nah, nanti teman-teman enak tuh ketika desain tahu dua tombol itu aja dulu, ya kayak zoom in, terus zoom out. Oh, nanti teman-teman kayak misalnya pengen ngeratain yang sudut di sini gitu, misalnya. Misalnya ada ya, pas nanti lagi desain-desain. Atau misalnya teman-teman lagi nyoba detailing. Nah, itu kepake tuh sama teman-teman ketika lagi detailing suatu objek. Tinggal di scroll out, di move. Dah, itu dulu cara penggunaan dasar GIMP-nya. Atau eh, si dasar penggunaan aplikasi digital. Itu bakalan berlaku terus tuh teman-teman di beberapa platform. Contohnya kayak Figma, kayak Adobe Illustrator, ada apa namanya? Premiere mungkin. Nah, itu caranya layoutnya selalu sama. Bahkan ya teman-teman. Bahkan di website pun atau misalnya di sini kita pakai yang namanya CTRL sering kok untuk zoom in zoom out. Lihat ya. Aku klik CTRL terus scroll mouse. Tuh, zoom in. Tuh. Jadi jadi ini tuh apa ya namanya? Key dasar atau gabungan key dasar ketika kita lagi pakai si ini, si siapa namanya? Aplikasi digital. Pokoknya di settingnya udah diprogram oleh Google atau misalnya perangkat komputer bahwa CTRL plus scroll itu untuk zoom in dan zoom out. Dan spasi tahan itu untuk menggerakkan suatu objek. Oke? Nah, oke. Kita kembali lagi ke materi. Oh ya, sama aku ingatkan, ini bakalan berlaku kalau teman-teman udah klik yang namanya itu Move Tool. Move Tool yang ini, pojok kiri. Kalau misalnya masih belum, nanti beda nih. Tuh. Kalau misalnya kursornya belum ganti, ini beda nih. Tuh. Beda kan teman-teman? Kalau misalnya dilihat tuh. Oke. Oke, itu. Terus teman-teman. Karena udah, teman-teman, kita pergi ke bagian file manager. File manager itu yang mana, Kak? File manager itu adalah lokal file komputer kalian. Bentuknya itu kayak arsip. Dan kalau misalnya diklik, contoh kayak gini, dan itu bakal ada file teman-teman tuh. Nah, terus teman-teman, di sini cari gambar teman-teman yang udah diunduh. Contoh ini, aku udah unduh dia. Set, klik dua kali. Nah, ini dia gambarnya. Gambar embek atau domba. Gambar pemandangan jalan ya. Nah, terus teman-teman, setelah kita udah nemuin gambar kita, boleh di drag and drop, atau misalnya teman-teman mau pakai open file, kayak yang cara, pokoknya ada dua cara. Tapi cara yang paling mudah itu drag and drop, kalau menurutku. Kenapa harus drag and drop, Kak? Karena kalau misalnya open file, gini, file, open, terus ke bagian download, mungkin ya, teman-teman nyaman yang mana, bebas. Tapi kalau misalnya dari ini, kalian harus pakai yang namanya ini. Jadi para desainer itu menciptakan cara-cara yang mudah untuk mencoba misalnya mencoba teknik-teknik dalam desain.
Kan masih kalau kita terus Oh ya, makan mohon maaf, Raffi kan Andra nggak enak boleh di kalau mute kita dulu dulu kalau sebentar. sedikit nggak enak kan. Apa? Boleh di mute dulu untuk suaranya keluar. Oh iya, thank you. Maaf ya. Nanti boleh on mic lagi kalau misalnya aku tanya atau Raffi Andra ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Pergi ke file. Oke, aku lanjut. Pergi ke menu file yang ini. Ke file. Terus gambarnya kita tarik. Set, set, lepas. Tunggu. Nah, sudah ada. Layarnya pun nambah. Kalau sudah begini, gimana lagi, Kak? Teman-teman udah bisa mulai desain-desain di sini. Terus, desain apa aja, Kak? Pertama, kalau saranku, banyak teknik yang bisa digunakan. Kalau misalnya teman-teman mau mulai desainnya. Tapi kalau saranku, jangan lupa di-scale dulu gambarnya. Ini kan terlalu luas tuh. Ada yang garis kuning, itu artinya gambarnya udah keluar map nih. Atau keluar si kanvasnya. Caranya kita scale dulu. Kita scale, terus kita tarik. Set, kita akan ke bawah. Tarik. Set. Sampai kanvasnya enak dipandang. Kalau sudah, di-enter. Nah, udah deh, kita udah punya gambar. Nah, gambarnya udah ada nih. Terus ngapain, Kak? Mulai desain. Nah, sampai di sini. Untuk cara desainnya ini banyak banget tekniknya. Tergantung teman-teman mau kayak gimana. Tapi kalau saranku, sebelum desain-desain, jangan lupa ditambahkan layer baru di pojok kanan bawah. Oke? Aku ulangin. Ketika teman-teman mau mulai desain-desain, jangan lupa tambahkan layer baru di pojok kanan bawah. Set. Nanti dia bakal muncul seperti ini. Pertama, aku mau buat apanya dulu nih untuk didesain. Misal aku mau buat si eh, awannya dulu kali ya, bikin awan besarnya dulu. Nanti aku ketik layarnya namanya awan atau langit. Langit. Nah, nanti untuk desain-desain langitnya di layar ini, klik OK. Terus, teman-teman, kalau langitnya sudah, jangan lupa dipilih layarnya jika ingin edit-edit sebuah bagiannya. Oke? Supaya apa? Supaya bisa kayak gini nih. Ini aku coba-coba ya. Aku pakai yang namanya Pick Color. Lihat ya teman-teman. Kalau misalnya jadi. Nah, misal udah kayak gini, nanti kita tinggal kayak gini. Set. Nah, gambar dombanya masih ada. Terus kita mau tambahin yang hijau ini, jalannya. Kita mau bikin jalannya dulu. Berarti kalau bikin jalannya, kita pakai warna yang agak gelap dikit. Ditarik dulu ke bawah. Nah, di peak color-nya kelihatan tuh di bawah. Yang atas ya, yang keren. Terus kita oke. Nah, lihat nih. Lihat ya teman-teman. Nih, kita pakai teknik yang tadi. Eits. Ups, salah. Kita tambahin layer. Baru kita buat yang namanya jalan. Oke. Nah, udah bisa desain.
Ini cara manual. Tapi gampang, kita belajar dasarnya dulu. Gambar. Nah, namanya teknik arsir atau tracing. Nah, nanti teman-teman, ini bakal kelihatan nih. Tuh, udah jadi. Ini previewnya lagi. Nah, seperti itu tuh dasarnya. Kak, kenapa nggak pakai color picker tool sama kayak jalannya? Bisa, bisa Azam. Mau pakai yang cara itu? Ada Azam? Nah, boleh. Boleh pakai color picker. Kalau aku ini pakai cara manual atau cara dasar. Jadi kalau misalnya Azam udah paham pakai yang namanya color pick biar si warnanya ini sama kayak jalannya, itu boleh juga. Jadi kalau color picker tuh kayak gini. Bentar ya, aku delete yang ini dulu. Pak, Delete layer. kalau pikir itu kayaknya kayak apa ya? Kayak Nah, solusi mudah kalau untuk cari warna. Kan gini, kan kita mau gambar. Itu mm-mm. warnanya kayak gimana tuh? Aduh, saya nggak tahu ini warnanya kayak gimana. Takutnya nggak cocok. Itu kayak pakai color picker gitu, gitu. Terus tinggal pencet warna yang kamu ingin, udah jadi warna Iya, yang kamu betul. inginkan. Jadi misal, iya betul. Jadi teman-teman kan kemarin kita belajar tentang si ini ya, yang wheel, Canva wheel itu kan, bener gak? Hmm. Misal color wheel, terus atau kita pengen nyamain aja deh gambar warnanya ini kayak jalan, ya udah pakai color picker. Ini pipet. Terus nih deketin, mau segimana warnanya? Nanti dia bakal berubah di sini nih. Lihat ya, tuh berubah nggak? Tapi ada berubah kan? Tuh. Tuh, Iya berubah tuh dia. berubah. Nah, terus misalnya cara memperbesarnya kayak gimana, Kak? Cara memperbesar tahu warnanya previewnya gimana? Klik aja 2 kali. Set. Nah, langsung kelihatan dia. Bener kan? Tuh, itu cara previewnya. Nah, Kurang itu lebih tadi. begitu sih, Kak. Hmm? Iya, Kurang pakai lebih begitu sih. Hmm. betul. Nah, boleh tuh teman-teman kalau misalnya pengen nyoba pakai color picker. Nah, ayo dicoba ya. Semisalnya teman-teman masih kesulitan atau misalnya cara ininya gimana. Nah, itu coba-coba. Dicoba. Semakin dicoba atau banyak latihan, nanti teman-teman bakal penasaran. Ini aku kayaknya kurang shadow deh di bagian jalannya, terus di bagian langitnya belum aku tambahin yang namanya itu apa ya, awan-awan ya kan? Ada juga tuh aku tambahin. Nah, ini baru awannya. Terus kita pengen bikin si jalannya. Terus kita pakai yang namanya brush ya. Nah, sebelum ngebrush, kita pakai color picker, ambil dulu nih warna jalan utamanya. Warnanya itu agak gelap. Ini. Nah, udah dapet si jalannya, kita pakai brush. Kita pakai yang namanya ini, size-nya agak kita kecilin deh. Tadi agak kebesaran kayaknya. Nah, setelah itu kita new layer, jalan. Oke, nah, baru bisa desain lagi. Set, 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 set. Set. Nyoba. Ini cara arsir ya teman-teman. Nanti kita belajar yang namanya pakai vektor art. Itu lebih gampang. Sementara diharuskan kita belajar dasarnya dulu. Sebelum kita pakai cara yang lebih eh, pakai kurva. Sebelumnya ada yang tahu nggak cara pakai kurva? Kalau udah tahu, wah berarti udah expert nih. Tapi kita harus belajar yang ini dulu teman-teman. Pakai arsiran. Karena kenapa diharuskan? Tapi nanti aku kasih tips deh cara gampangnya. Nah, udah, habis itu aku naikin size-nya. Biar gede. Set. Nah, dicoba-coba ya. Set, 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 set. Nah, jalannya sudah jadi. Kita cek. Set.
Nah, masih ada yang bolong-bolong. Kita rapihin ya. Terus pengen dirapihin lagi, bisa pakai ini, pakai penghapus. Penghapusnya kita kecilin. Penghapus itu yang ini, eraser tool atau shift E. Size-nya kita kecilin. Nah, ini belajar dasar lagi nih teman-teman. Bisa pelan-pelan pakai mouse aja. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Tentang gambar gitu? Aman ya? Bisa diikutin. Jadi intinya praktik hari ini itu kita membuat pemandangan tadi, perspektif itu. Domba, ada burung camat, pilih salah satu. Jadi bebas. Hari ini kita bakalan nyoba-nyoba nih. Dan desain pakai si tools-tools yang ada di sini. Terus kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja ditanyakan teman-teman. Jangan malu. Nanti aku, eh, apa ya, aku nggak bisa mantau teman-teman kalau online, jadi harus on mic aja. Dia bakal aku bantu kok. Soalnya sudah jadi. Oke, gimana? Bisa diikuti? Enggak. Itu bisa diwarnain ujungnya, habis itu pakai bucket tool, pakai warna yang sama, biar langsung. Bet- Gimana tuh? Fatur Rahman, coba. Boleh share screen. Boleh share screen. Hazard. Bentar, bentar. Oh, pakai picker ya kalau nggak salah yang diklik itu. Magic Kayak button. di warna jalannya, yang warna ujung-ujung jalannya, habis itu pakai bucket tool di warna gitu dalamnya, langsung ke warna semua gitu, Nah, coba. biar langsung gampang. Coba boleh disampaikan seperti apa? Nah nih, ada trik nih, ada tips and trik dari teman kita. Gimana tuh? Coba ini kan Pick color. Nah, sudah di pick colornya. nah ceritanya segini dulu, biar manual kan gini. Nah ini tinggal pakai yang Pakai bucket tool. Bucket tool, Nah, betul. terus Siram. Nah, betul. nah tuh langsung jadinya Nah, berat betul. Wih, gitu. keren Azam. Betul. Iya betul kayak gitu. Dibandingkan di arsir ya, secara manualnya. Oke, thank you Azam. Aku praktikkan ya. Berarti kita pakai yang caranya Azam. Kita pakai arsir dulu sisi-sisinya, baru kita timpah pakai bucket tool. Betul kan Azam? Iya. Yah, mantap. Aku kasih poin untuk Azam. Mantap Azam. Thank you, thank you. Aku close. Boleh close share screen. Aku lanjut materinya. Oke. Nah, ini teori menarik nih dari Azam. Jadi, ada juga teknik yang pakai namanya bucket tool ketika kita sudah mengarsir salah satu si ininya. Nah, aku praktikkan yang punya Azam. Pertama, aku download dulu. Download layer. Nah, kita tambahkan layer baru. Sebentar, kita naikin yang ini nih. Kayaknya nutupin layar. Kita new layer, jalan. Oke. Habis itu kita tutup yang langitnya dulu. Nah, cara azam itu menarik. Jujur. Caranya itu gini. Dia tutupin dulu jalannya. Tutupin. Set, set, set. Habis itu kita tutup ininya. Terus kita pen bucket. Salah. Jadi semua jalan ya. Ulang ya.
Bentar. Hmm, nggak bisa ya. Ini kenapa nggak bisa ya, Azam? Kalau saya beda layer, jadinya kalau langit layer 1, yang keduanya yang jalannya layer 2 gitu. Jadi yang ini, oh nggak pakai ininya, bucketnya. Ya, itu langsung ditumpahin di ujungnya di dalamnya itu. Bisa nggak? Selayar. Normal, CPS. Atau pakai ini. Ini bukan. Nah, ada bisa. Nah, jadi bisa pakai ini nih, Fuji Select Tool, FG Color. Nah, terus cara fusinya biar hilang, pergi ke ini, misal pakai Shift Control A. Bang. Dah, itu kan, Azam? Oke, thank you Azam. Nah, ini cara menarik nih. Jadi lebih cepat kita desain-desainnya. Oke, gimana teman-teman? Bisa diikutin? Yuk, dicoba. Kalau ada pertanyaan atau misalnya tanggapan, boleh tuh kayak Azam sama Raffiandra atau punya teknik-teknik yang lain teman-teman atau brushingnya gitu. Jadi tugas hari ini atau praktik hari ini kita nyoba-nyoba nih buat si pemandangan atau perspektif yang ada di platform Agonova sampai ini selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman ada teknik baru, boleh tuh di-share ke teman-teman yang lain atau teman-teman punya pertanyaan boleh disampaikan juga. Oke, kita punya waktu sekitar 4 menit lagi nanti aku pengen lihat nih hasil dari pengerjaan teman-teman sudah sampai mana nih untuk si desain-desainnya. Terus kan kita juga ada yang namanya brush tool-nya pakai ini nih. Nah, kita pakai brush lighting untuk gambar langit kalau nggak salah ini. Oke, dynamic. Yang langitnya pengen aku kasih lightning. Lightningnya aku agak naikin. Ih, oke, oh salah. Empat belas radius. Kata-katanya kita cek. Nah, ini dia. Kawan-kawan sudah ada. Coba ganti brushnya di kamar di nah terus diopong dalam setelah kita pakai brush lagi untuk merata kasus. Nah, oke, kita rapikan.
Terus kita tambahkan sisi-sisinya jalan. Coba kita lihat. Jalannya. Oh, sini. Tambahkan warna putih. Oh, salah brush. Nah, size-nya dibesarkan. Coba. Oke, teman-teman. Kita waktunya review-review dari hasil teman-teman. Azam, sudah sampai mana? Yang gambarannya. Iya, coba boleh di share screen. Aku pengen cek. Terus gini, cuma saya kalau pengen kecilin kayak gambarnya itu kayak bermasalah. Kecilin apanya? Oh, Kecilin kayak ukuran. ukuran nggak ada solusinya untuk hilang. Oh, Azam nge-scale gambar bukan? Mau nge-scale gambarnya? Coba diklik kanan yang di bagian sebelah ember, samping lagi, kiri lagi, kanan, klik kanan. Ada bacaan scale nggak? Nah, ya itu. Diklik sekali. Habis itu ke layer yang ini, yang Sigul Landscape. Layer yang Sigul. Layar yang Sigul. Layar yang di kanan. Ya. Layar di kanan. Di Sigul, layar yang diklik. Diklik sekarang gambarnya. Klik. Nah, coba itu. Ditarik. Oh bukan, Oh, maksudnya bukan. kayak yang tool yang di sininya tuh, tool yang buat kecilin itunya. Oh, brush-nya ya. Nah, Itu ada di sebelah kanan. ya. Di drag and drop aja. Digeser. Bisa nggak? Ditarik. Kayak yang cara aku. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa ditarik kah? Diklik Yang kiri. bagian sini. Diklik tahan, terus tarik ke kiri. Bisa nggak? Klik. Enggak. Nggak. Oh, wait. Aku cari caranya dulu. Sebentar. Berarti masalah kamu itu, si modenya itu ada di kanan ya? Bentar. Aku cari dulu view-nya. Oke. View. Dot not show full screen. Show selections. Coba aku pengen lihat di view kamu. Klik view. View. Diklik. Oke. Show scroll bar selection. Show builder. Show grid. Oke, sebentar. Aku samain dulu. Show menu bar, show ruler, full screen, show selection, show layer boundary. Apa ini? Wait, sama. Coba kamu di pojok kanan itu, yang dekat pojok kanan paling kanan, yang bagian ini nih, yang aku lingkarin, diklik ada menu apa aja di atas sana. Sebentar aku hapus dulu. Oke, bentar. Itu kamu modenya apa? Show button bar, show move screen, full option. Oh, kok beda ya? Coba diklik lagi yang pojok kanan itu. Ada yang ini nggak? Itu konfigurasi di step bacaannya. Diklik tool option menu coba. Tool option menu yang di atas. Itu dia. Edit preset.
Itu bisa. Diklik. Wah, ini UI kamu abu-abu banget. Coba diklik. Udah. Udah. Apa itu? Color confident. Tab style coba. Tab style yang di kanan bawahnya itu. Di bawah itu. Tab style. Nah, itu. Coba pakai yang eh oh, ada teks sih. Otomatis. Sebentar ya. Ini tampilanmu agak beda di aku soalnya. Sebentar. Sebentar ya. Wait. Bentar ya, aku cek dulu. Show high tabs, no tab, dan ini itu online user manual. Search pakai browser, Yota. Yuk, pakai browser, lokal, full screen. Misalnya. Bentar, kok tampilannya beda ya? Jadi masalahnya itu cuman yang pojok kanannya ini mau dipindahin ke kiri doang ya, Azam? Bener gak? Nah, iya. Oh, oke. Tapi gak apa-apa. Penting gak ketemu. Ah, ah. Nanti aku cari dulu. Soalnya tampilannya beda ini, sama warnanya abu-abu. Oke, thank you Azam. Aku mau cek yang lain. Boleh stop share screen ya? Oke. Mikaela, gimana? Udah sampai mana desainnya? Aduh, tanganku sakit. Boleh di share screen untuk latihan hari ini. Kita cek-cek dulu nih. Ini baru sampai di rumput. Rumput. Wih, udah main gradient juga ya? Wih, keren. Udah main gradient nih. Nah, oke. Thank you, Mikaela. Ya, Sar. Boleh di stop share screen. Terus aku pengen cek punyanya Gisel. Halo Gisel, gimana? Sudah sampai mana? Gisel, yuk. Sebentar, kita tunggu. Wih, untuk color dasarnya udah jadi ya. Jalan, udah rapi juga. Jalannya udah rapi, hijau. Oke, tinggal apa nih kira-kira yang mau Gisel buat? Gunung sama dombanya. Gunung sama dombanya. Wih, gila, keren, keren. Oke, thank you Gisel. Boleh dilanjutkan. Terus aku mau ke Ataya. Gimana Ataya? Udah sampai mana Ataya untuk desainnya? Ataya? Oke, kita tunggu sebentar. Kita cek nih. Udah sampai jalannya, tinggal dirapihkan ya. Ada kesulitan nggak? Atau gimana? Masih lagi coba-coba toolnya aja. Lagi coba-coba toolnya. Boleh, boleh. Oh ya, sebelumnya Ataya pernah megang software atau aplikasi digital buat gambar nggak? Selain game? Paling di HP pakai Ibis Pen. Ah, iya. Nah, Ibis. Nah, kalau di Ibis udah terbiasa ya? Berarti tinggal nyocokin dong ya? Terbiasa sama tool Iya. yang baru. Wah, keren. Ibis Paint X. Oke, thank you Ataya. Boleh di stop. Aku mau cek punyanya. Karlin, gimana? Oh ya, ini ada Karlin nggak? Ya, ya sebentar. Oh, boleh. Boleh di share screen. Oh ya, kameramu error atau bagaimana, Karlin? Oh, ada. Oke, coba aku pengen cek punyanya Karlin. Sudah sampai mana? Wih, sama nih. Kayak punyanya, kayak lo udah sampai ini ya, arsir juga nih, gradient colornya juga udah kelihatan.
Berarti udah terbiasa ya sama yang namanya aplikasi digital gambar? Sebelumnya pakai apa kira-kira Iya. dulu? Sama Ibis Pen juga. Ibis Pen juga. Wih, rata-rata emang banyak ya Ibis Pen, CSP gitu. Oh iya, CSP kan berbayar. Permainan layarnya juga udah oke nih. Ada Shade and Light, Grace and Road, Sky. Iya ya. Nanti deh aku bakalan cari solusi juga buat Azam ya yang dimana yang tuh kanannya itu jadi di kiri. Oke, boleh di stop share screen. Thank you, Karlin. Aku mau cek punyanya Raffi Andra. Gimana Raffi Andra? Sudah sampai yang mana? Kak, saya lagi ngegambarin rumput sih dan ya masih Hah? dalam tahap pembuatan. Boleh di share screen, gak Palingan apa-apa. palingan baru begini sih. Heeh, Dan ya nggak apa-apa sih, soalnya gak saya apa-apa. juga masih pemula. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kan kita di sini prosesnya belajar. Kalau udah langsung jago, waduh, aku yang bingung mau nyampein apa. Oke, udah dapat semua nih color-colornya. Sama udah mulai di shading-shading ya. Tinggal detailing gitu. Iya Rumputnya sih. udah mau di shader. Ya, Shade. saya Aku ada saran buat Raffi Andra. Di apa? situ kan brushnya ada tipe ini ya, kayak blur dikit di pojok kanan. Blur. Iya, yang ini Ya. nih. Aku tandain ya. Sebentar. Nih, nih di sini nih. Ada nggak coret-coretku di kanan? Oh, Nah, itu buat oh bikin iya iya. lightning. Biar kelihatan lebih hidup. Coba-coba. Ya. Dicoba satu-satu. Mau yang agak blur tuh yang pojok kiri. Terus hardness-nya dinaikkan gitu. Sharpness ya? Mm-mm. Oh, hardness. Di ini size-nya. Itu ada bacaan size di brush kiri. Kalau yang kanan ini tingkat ketajamannya. Yang di kiri ini tingkat ininya. Tapi lebih enak pakai yang di kiri. Nah, coba dijajal. Nah, lebih agak blur ya. Tuh, di sisi-sisi kirinya. Nah, nanti bisa tuh dicoba-coba pakai yang blur ini. Oke, thank you Raffi Andra. Ya ya, you're welcome. Boleh di stop share screen. Aku mau cek teman-teman yang lain. Oke, aku mau ke Anindita. Gimana Anindita? Sudah sampai mana? Halo, ada Anindita kah? Gimana Anindita? Desain-desainnya udah sampai mana? Ada kesulitan nggak? Apa? Nggak masuk suaranya, maaf. Sejauh ini kayaknya belum ada. Coba boleh di share screen? Udah sampai mana? Gak apa-apa, aku pengen cek. Nanti aku kasih saran tuh kayak Raffiandra, cara pakai brushnya, kira-kira kesulitannya di mana gitu. Sampai bagian Sebentar. Wih, udah jadi nih. Teksturnya juga udah dapat. Berarti kamu ngambil yang burung camar ya? Wih, wow, sudah banyak nih ada pensilnya. Oh, kamu pakai mode ini juga ya, mode brushnya ya? Wih, keren, 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 keren. Keren Anindita, berarti udah pakai ini juga nih. Oke, thank you Anindita. Boleh dilanjut. Aku udah lihat nih. Ku stop participant sharing. Oke, boleh dilanjut. Oke, aku mau cek punya Narayu. Boleh? Halo, ada Narayu kah? Nara? Iya, Nara. Gimana? Udah dicoba-coba yang di gamenya? Atau ada kesulitan? Boleh disampaikan aja, nggak apa-apa. Aku ngajarinnya selalu pelan-pelan kok, Nara. Kalau misalnya nanti tetap aku mention nih per teman-teman kira-kira kesulitannya di mana, nanti aku kasih saran nih. Wih, udah jadi nih. Ya, iya. Wih, keren, Gambar keren, keren. gambar domba. Gambar dombanya susah di tengah, jadi aku gambarnya Yang di di samping. kiri. Iya, wih, keren keren. Berarti udah bisa nih cara pemainan layout sama ininya ya. Coba aku pengen lihat layernya, layer-layernya. Ditarik aja si gamenya di ke kiriin.
kayak yang caraku tadi, cari pojok atas yang bar kosong, terus tarik ke sisinya. Diklik kiri, tahan, tarik. Biar kelihatan. Aku pengen cek ini layernya apakah sudah dipisah atau belum. Soalnya aku khawatirnya kalau layarnya disatuin, nantinya nggak bisa dihapus. Oh iya, berarti benar. Nanti, oke, ini udah keren. Aku akuin untuk desain-desainnya. Berarti nanti untuk kedepannya saranku layarnya nanti dipisah ya, Nara. Iya. Ini udah Iya. bagus banget nih desainnya. Tinggal mainin layer atau memisahkan layer biar dia nggak ketumpuk. Pas nanti kita pengen ngelihat bagian belakang jalan atau misalnya bagian sisi-sisi samping si jalanannya. Seperti itu. Oke, thank you Nara. Udah keren. Oke, boleh di stop. Sip, teman-teman, karena udah pukul 9.30 kita mau penutupan ya. Boleh on cam dulu. Oke, terima kasih juga nih yang udah nyoba-nyoba. Nanti di rumah boleh dikerjakan lagi si gambar-gambarnya, di latihan lagi si gamesnya nih. Nah, kita pakai software baru yang namanya Game, tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Yuk, on cam gaya yang up. Kita penutupan. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih untuk pagi hari ini. Semoga materi yang tadi bermanfaat dan semoga teman-teman dilancarkan selalu untuk tugas-tugasnya dan juga perihal apapun. Pesan aku ke teman-teman, jangan lupa berlatih aja kalau untuk di desain grafis. Coba-coba untuk setiap materinya dan coba-coba nih untuk tools barunya. Nanti di minggu besok atau di hari Sabtu depan kita bakalan belajar bikin kolase. Itu teman-teman. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.